Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak hadirin sekalian yang saya hormati, teristimewa Pak Kasih Binadik, marilah acara pada sore hari ini kita buka dengan melepaskan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya mari kita ikuti tuntunan ilahi yang akan disampaikan oleh rekan kita Usman Mahmud. Pada Pak Usman dengan hormat disilakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaaluna 'anin naba'il 'azim. Alladzi hum fihi mukhtalifuna kalla saya'lamun. Thumma kalla saya'lamuna alam naj'alil arda mihada. Wal jibala autadan wa khalaqnakum azwajan wa ja'alna nawmakum subata. وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا Sadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian telah kita dengarkan bersama tuntunan ilahi
dan kepada rekan kita disampaikan terima kasih. Selanjutnya mari kita ikuti arahan dari Kasih Binadik Lapas kelas 2 Gorontalo. Dengan hormat pada Bapak disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas perkenannya kita berjumpa kembali di tempat ini dalam kegiatan pembinaan mental spiritual. Salawat dan salam mari kita aturkan kehadirat junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang insyaallah curahan rahmat dan syafaatnya sampai kepada kita di yaumil akhir nanti. Yang kami hormati, kami muliakan Al-Mukarram Bapak Safwan Ali. Kami hormati Ketua Harian Badan Takmir Masjid, segenap pengurus, pembawa acara hari ini, jamaah yang kami cintai, kami banggakan, yang insya Allah kita sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya panjang lebar ya bicara, saya mohon maju dulu ini. Maju lagi. Biar enak karena ini hari ini kajian. Lagi Pak. Terus ke depan lagi. Ya. Biar kalau ada praktek Pak Ustadz tinggal ya. Ini baru kelihatan bagus karena kenapa? Hampir setiap hari, mohon maaf nih Pak Ustadz, saya nonton YouTube tentang ceramah ini. Bolong-bolong. Iya, kosong-kosong ya. Coba bayangkan kalau bolong-bolong kan enggak bagus dilihat. Coba rambut saja kepala baru bolong-bolong begitu, bagus enggak itu? Enggak bagus. Tapi kalau dia dipenuhi rambut semua bagus kayak macam. Mendingan botak sama sekali daripada botak-botak sedikit begitu. Ya. Oke baik, saya tidak panjang lebar karena masih ada kultum. Biar kita agak enak dengan Pak Ustadz untuk lebih jauh untuk tanya jawab. Saya update terakhir, Pak Ustadz tetap selalu bersama kita. Terima kasih Pak Ustadz sudah bisa bersama dengan kami untuk memberikan pencerahan-pencerahan tentang ilmu. Mudah-mudahan semua ini bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian arahan singkat dari Kasih Binadik Lapas kelas 2 dan pada beliau disampaikan terima kasih. Selanjutnya mari kita ikuti kuliah 7 menit yang akan disampaikan rekan kita Herianto Antonio. Pada rekan dengan hormat disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisan yafqahu qawli. Amma ba'd. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati Bapak Kasih Binadik yang alhamdulillah
telah sama-sama hadir bersama kita di tempat ini. Walaupun beberapa hari kemarin masih ada halangan-halangannya, tapi alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala berikan kesempatan beliau untuk hadir bersama kita di sini. Yang saya hormati Pak Ustadz selaku penceramah inti, yang saya hormati juga Badan Takmirul Masjid bersama anggotanya, yang saya hormati seluruh warga binaan Lapas Kelas 2A Kota Gorontalo. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, segala puji bagi Allah karena sampai detik ini Allah Subhanahu wa taala masih mencurahkan kepada kita nikmat yang begitu banyak. Bahkan nikmat Allah Subhanahu wa taala sering meliputi kita, baik kita bangun tidur sampai kita tidur lagi, bahkan dalam tidur itu sendiri nikmat Allah tak pernah putus dari kita. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Dialah Allah, Tuhan yang Maha Pengasih, yang tak pernah pilih kasih, yang Maha Penyayang, yang sayangnya tak terbilang. Dialah Allah. Walaupun seluruh hamba-hamba dari awal zaman sampai akhir zaman semuanya berbuat baik, tidak akan sedikit pun menambah keagungan baginya di sisinya. Dialah Allah. Walaupun seluruh hamba-hamba dari awal zaman sampai akhir zaman semuanya berbuat dosa, tidak akan mengurangi sedikit pun derajat baginya di sisinya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, pada sahabat-sahabatnya, dan insya Allah percikan rahmatnya akan sampai kepada kita selaku umatnya yang masih konsisten mengikuti ajaran-ajaran beliau. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salah satu rukun iman ialah percaya dan meyakini akan adanya hari kiamat. Suatu saat alam ini akan hancur sehancur-hancurnya. Bumi gempar, gunung-gunung meletus, air laut tumpah ke darat, planet-planet bertabrakan, halilintar menyambar, dan semua yang namanya hidup mati. Itulah kiamat, yang dimana pada hari itu Allah Subhanahu wa taala luluh lantahkan seluruh permukaan bumi. Yauma la tubaddalul ardu ghairul ardi was samawat. Kemudian Allah ciptakan lagi bumi, tetapi bumi yang Allah ciptakan hari itu jauh berbeda dengan bumi yang kita pijak saat ini. Lalu Allah Subhanahu wa taala ciptakan lagi langit, tetapi langit yang Allah ciptakan hari itu jauh berbeda dengan langit tempat kita bernaung saat ini. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada hari itu kita akan dibangkitkan dari kubur kita masing-masing dan kita akan dikumpulkan di suatu padang yang namanya padang mahsyar. Kita akan dibangkitkan dari kubur kita masing-masing sesuai dengan amal-amal perbuatan kita selama di dunia. Ada yang dibangkitkan Allah dari kuburnya gagah, badannya badan manusia, tangannya tangan manusia, tapi mukanya muka tikus. Sebab apa? Sebab amalannya selama dunia adalah amalan tikus. Apa amalan tikus itu? Suka menggerogoti barang yang disimpan rapi-rapi, termasuk di dalamnya pasal 363 dan 362. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada yang lebih gagah lagi. Dibangkitkan Allah Subhanahu wa taala dari kuburnya gagah, badannya badan manusia, tangannya tangan manusia, tapi mukanya muka harimau. Sebab apa? Sebab amalannya selama di dunia adalah amalan harimau. Apa amalan harimau itu? Keras kepala, ingin menang sendiri. Di mana-mana yang namanya hutan pasti rajanya harimau. Padahal hutan belum pernah adakan pemilihan umum, betul tidak? Tapi harimau tidak mau tahu ada pemilihan umum atau tidak. Saya raja hutan. Setelah dia diangkat menjadi raja hutan, bukan melindungi rakyatnya, malah makanin rakyatnya. Hadirin jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka pada saat kondisi kita di yaumil mahsyar seperti itu sangat amat memprihatinkan. Maka pada kondisi kita seperti itu
ada beberapa golongan yang kelak nanti di yaumil masyar akan mendapat naungan dari Allah Subhanahu wa taala, yang dimana pada hari itu tidak ada naungan melainkan naungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, siapakah mereka golongan yang nanti kelak mendapat naungan dari Allah di padang masyar? Itulah yang akan menjadi tema kita pada perjumpaan kita kali ini. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Berangkat dari satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabatun yudhilluhumullahu yauma la dhilla illa dhillu. Ada 7 golongan yang nanti kelak di yaumil masyar akan mendapatkan syafaat dan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Siapakah mereka? Yang pertama kata Nabi, imamun adil, pemimpin yang adil. Sebab apa? Sebab pemimpin yang adil mampu melindungi rakyat yang banyak, maka pantas Allah Subhanahu wa taala melindunginya di yaumil masyar. Hadirin yang mulia, berbicara tentang pemimpin, bukankah setiap kita ini adalah pemimpin? Camat pemimpin di kecamatannya, lurah pemimpin di kelurahannya, raja pemimpin di kerajaannya, ayah pemimpin bagi rumah tangganya, dan anak muda pemimpin bagi dirinya. Dan setiap yang namanya pemimpin akan dimintakan pertanggungjawaban jawab atas apa yang ia pimpin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang berikut kata Nabi, orang yang mendapat syafaat perlindungan di yaumil masyar, rajulun qalbuhum mu'allakun fil masajid, yaitu seseorang yang hatinya selalu terpaut ke masjid. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga kata Nabi, orang yang mendapat naungan di padang masyar, rajulani tahabba fillahi istama alaihi wa tafarraq alaihi, yaitu 2 orang muslim yang bertemu karena Allah, yang berpisah karena Allah. Pertemuan karena Allah seiring dengan berjabatan tangan. Ma min muslimaini yaltaqiyan wa yatasawfahan ghufirallahu qabla yatafarraq. 2 orang muslim yang bertemu kemudian saling bermusafahah, saling bersalam-salaman, maka Allah Subhanahu wa taala menggugurkan dosa keduanya sampai mereka berpisah. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang berikut kata Nabi, orang yang mendapat syafaat di yaumil masyar nanti, yaitu seseorang yang diajak berzina oleh seorang wanita, kemudian ia mengatakan, sungguh aku takut kepada Allah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya lagi kata Nabi, orang yang mendapat syafaat di yaumil masyar, yaitu seseorang yang bangun di keheningan malam, sujud dia di keheningan malam, sempat berlinang air matanya mengingat dosa dan kesalahan, maka Allah Subhanahu wa taala beri dia jaminan perlindungan di yaumil masyar. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini dulu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum binafsi wa iyaya bittaqullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian ceramah singkat yang dibawakan oleh rekan kita Antonio Herianto Antonio, dan kita kasih aplaus sekali lagi pada Pak Herianto dan disampaikan terima kasih. Selanjutnya mari kita ikuti ceramah agama atau pemaparan materi yang akan disampaikan oleh Bapak Haji Safwan Ali SAG MPD. Dengan hormat pada Bapak, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Puji syukur padamu ya Allah, rahmat dan karuniamu tiada henti-hentinya engkau curahkan kepada kami. Sempurnakan mata kami melihat ya Allah, kuatkan langkah kami untuk senantiasa melangkah di bumimu. Kuatkan tangan kami untuk menggenggam segala sesuatu yang membuat kami lebih halal dalam menikmati kehidupan ini. Ya Allah, kukuhkan hati kami untuk senantiasa terpaut dengan tuntunanmu melalui Rasulmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Saya
apresiasi yang disampaikan tadi, 7 yang dia sampaikan yang mendapatkan syafaat oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di yaumil qiyamah, 7 itu lolos kalau satu ini terjadi. Sholat, biar le musafahah, biar le menentang ajakan wanita, biar le segala macam, kalau tidak sholat tidak. Nah, senantiasa ke masjid itu cuma datang ke masjid entah kerja bakti atau apa. Makanya kita memperbaiki sholat kita. Bukan sholat kita salah, hanya bisa jadi sholat kita masih kurang. Jaminan Allah lewat Al-Quran, sesungguhnya sholat itu akan menjamin dirimu dari perbuatan yang keji dan kotor. Itu kita orang kaji secara bersama-sama. Bukan sholatnya yang salah, bisa jadi kita orang belum dekat betul dengan apa itu yang dikatakan sholat. Hal yang sering terjadi justru malah kadang kita sholat menyembah sholat itu sendiri, bukan menyembah Allah. Ini yang harus kita sampaikan pada kesempatan ini. Dalam Al-Quran, kata sholat itu ada 72 kali diulang dalam bentuk as-sholata, as-sholati, as-sholatu, sholatahu, sholatihi, sholatuhu, sholatihim, sholatuhum, sholati. Terbagi dalam 9 kategori. Ini sekadar ilmu saja, biar orang lapas tahu yang begini ini. Di luar belum banyak yang tahu seperti itu. Kita bagi-bagi ilmu di sini. Dari 72 ayat dalam Al-Quran yang menceritakan tentang sholat, maka ada 27 terdapat di 27 surat. 72 ayat terdapat di 27 surat. Bisa jadi kita kaitkan 27 surat itu ada kaitan dengan 27 Rajab, di mana Rasulullah SAW Isra wal Mi'raj. Ini bukan hanya apa, bisa jadi hanya kebetulan, tapi boleh kita orang kait-kaitkan hal seperti itu. Biar memperkuat diri kita bahwa yang dibilang sholat itu bukan hal yang sembarangan, bukan mimpi Rasulullah, tapi benar-benar tuntunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Buat apa Rasulullah sholat? Dijamin surga beliau. Cuma Allah menuntun beliau dengan sholat agar supaya semua pengikut Rasulullah akan masuk yang 7 tadi itu ketika ini dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Cuma satu yang dilakukan dalam sholat. Apa itu? Khusyuan. Sehingga saya ingin saya katakan di sini bahwasanya mau suka bicara dengan Allah, sambayang, sholat. Mau suka Allah bicara dengan kita orang, baca Al-Quran, akan kita tembus itu. Insya Allah program saya ini tidak hanya sekadar ini kajian begini, tapi setelah kajian utama sudah selesai, kita tahsinul Quran, kita mencoba untuk berdialog dengan Allah, kita minta Allah berdialog dengan kita dengan baca Al-Quran yang baik dan benar. Insya Allah umur panjang, senantiasa Allah bimbing kita untuk itu. Sholat ada 2. Sholat fardu dengan sholat sunat. Sholat fardu itu ada 6. Kalau bilang sholat wajib boleh 5. Tapi kalau kita pakai dengan sholat fardu ada 6. Isya, subuh, lohor, orang bilang zuhur, asar, maghrib, satu lagi jenazah. Sholat kifayah. Sholat jenazah itu wajib bagi orang yang hadir di tempat itu. Kifayahnya bagi orang-orang yang tidak hadir. Mayatnya Safwan Ali itu harus disolati oleh orang Islam yang ada di Australia, di Amerika, di Kanada. Karena orang tidak kenal saya dan orang tidak bisa datang kemari, diwakili oleh orang-orang yang hadir di tempat ini. Nah, sekarang kita lihat fenomena yang ada, justru di tempat-tempat kematian jarang orang melaksanakan sholat jenazah, hanya keluarga. Padahal justru semua orang yang hadir di tempat itu yang tidak berhalangan mempunyai kewajiban fardu baginya untuk melaksanakan sholat jenazah. Insya Allah melalui Pak Kasih Binadi dengan
Badan Takmir, kita programkan lagi ada khusus tentang penyelenggaraan jenazah, mulai dari bukan cara mematikan tapi memastikan dia mati. Bukan cara mematikan ini, bukan itu maksudnya. Memastikan ini mayat mati, kemudian mengukur jenazahnya, kemudian memandikannya, kemudian mengafaninya. Kita orang berlatih sama-sama di sini. Biar kita orang bisa untuk itu. Kita akan bahas secara sendiri. Kita kembali ke sholat tadi. Insyaallah 5 menit lagi. Isya, subuh, zuhur, asar, maghrib. Sholatlah pada waktunya sesuai dengan waktu-waktu yang disampaikan. Jika sekiranya hati seorang hamba umat Muhammad terpaut dengan sholat, maka cukuplah baginya azan sebagai peringatan. Makanya sering saya menantang itu dia, kalau bisa jangan suruh orang sholat. Sama. Kapan dibentuknya panitia sholat? Justru yang kita hadirkan bagaimana sholat ini jadi menarik bagi kita, sehingga semua yang kita rasakan ketika azan itu berkumandang, hati kita terpaut dengan masalah sholat. Hati-hati. Allahu Akbar, Allahu Akbar, tergetar hati kita. Allah buka pintu tobat, saudara-saudara. Sambayang lohor, lohor itu, asar itu waras kita orang sehat. Tiba-tiba tengah hari ada Pak, Allahu Akbar, isya itu, berarti agak lain itu. Alhamdulillah, maghrib, tunggu dulu, siang hari ini dia belum maghrib. Agak lain itu berarti polo mau disisikan. Setiap azan kita orang sadar, azan asar, azan maghrib, azan isya, azan subuh. Hati kita terpaut dan mengakui itu berarti pintu tobat kita Allah buka. Ini rahasia Pak. Pasti hati bakal mau sambayang tidak. Iblis yang terkutuk paling senang masuk di tempat seperti ini. Tidak, jangan, kan DP waktu panjang. Tidak, begini. Dia masuk itu situ, terpengaruh sama dia. Makanya orang-orang yang tidak tertarik dengan sholat, pasti yang muncul adalah para kololo tentang sholat. Itu muncul di situ. Kenapa? Karena iblis sudah masuk dalam dirinya. Iblis itu, sifat iblis itulah para kololo. Itu iblis bicara. Pautkan dirimu dengan masalah sholat. Kesempatan yang paling baik ketika kita tersadarkan dengan apa yang telah Allah ungkapkan dalam Al-Quran dengan hadis-hadis Rasulullah, termasuk diantaranya sholat, kemudian muncul salah satu diantaranya adalah azan, pengingat bagi kita. Makanya azan itu panggilan sekaligus peringatan. Bapak kalau habis sambayang berdoa jangan mendikte Allah. Ya Allah, segerakan aku keluar dari sini. Tidak bisa. Kadang-kadang salah berdoa. Doa yang terbaik untuk kita seharusnya meminta yang wajar-wajar saja dan pantas untuk itu. Contoh, ya Allah, alhamdulillah segala puji bagimu. Sholat zuhur sudah aku lakukan. Datangkan aku di waktu asar. Jangan terlalu panjang-panjang dulu, sampai di asar dulu. Selama waktumu dari lohor ke asar itu, maka selama itu pintu tobatmu terbuka. Tinggal engkau tunjukkan dengan satu kata, astagfirullahaladzim, 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 astagfirullahaladzim. Aku udah bicara lagi saya sendiri, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Jangan astagfirullah terus, Pak ini astagfirullah dalam kamar. So perlu pindah tanpa ini. So bukan lagi di lapas, mau pindah di rumah sakit jiwa. Jangan seperti itu. Tapi kita orang biasa terampil kondisi. Ini rahasia-rahasia yang kita tidak tahu. Bermohonlah yang sesingkatnya, tapi berkah untuk kita orang dalam melaksanakan kehidupan ini. Praktek sholat. Hal yang tidak boleh ditinggalkan dalam sholat itu adalah yang pertama berdiri. Bagaimana Pak Ustadz kalau saya ada sakit? Pak duduk.
Oh, debat tidak boleh. Oh, baguling. Oh, debat tidak boleh. Isyarat. Oh, tidak boleh. Disolatkan saja. Sudah boleh sama. Habis berdiri kita orang angkat tangan. Takbiratul ihram jadi mutlak dalam sholat. Nah, takbiratul ihram ini kita orang nanti Allahu Akbar. Ada yang mau bilang serata dengan wajah, ada yang mau bilang serata dengan punggung. Mana yang benar? Dua-dua benar. Yang penting diangkat tangan, jangan setengah-setengah. Allah, tinggal bawa kode Allah. Angkat tangan itu berarti ini tangan, jadi tak angkat. Jangan pula deh Allah. Boleh Ustaz? Boleh, itu Yahudi punya. Kita orang kan bukan Yahudi lagi, kasih tinggal Jo. Allah, boleh setara pakai. Bagaimana Ustaz, menghadap kiblat atau tidak? Terserah, kau yakini tanganmu menghadap kiblat. Jangan membelakangi kiblat. Jadi Allah Akbar. Masih boleh, masih sama. Jangan Allah, itu sudah di lain cerita itu. Jangan boleh Allah, sudah diatur betul-betulin sama. Wah, selayang mana? Sobat tiup-tiup dia. Malah yang baru tiba-tiba ada sinar di sana. Tidak ada seperti itu. Ya. Itu utama. Takbiratul ihram, mengangkat tangan. Yang kedua tiba ditinggalkan adalah ruku. Kita orang ruku. Perintahnya Allahu Akbar. Ruku itu dikatakan bahwa sebaik-baik ruku'mu dibayangkan seperti ketika engkau ruku, air yang dijatuhkan di punggungmu tidak jatuh, tapi jangan dipaksakan. Kalau memang sudah ada asam urat, biar jauh. Yang berikutnya sujud. Yang berikutnya duduk. Ini gerakan sholat yang tidak boleh terang kasih tinggal. Yang pertama berdiri, yang kedua takbiratul ihram, yang ketiga adalah ruku, yang keempat adalah sujud, yang kelima adalah duduk. Ini gerakan-gerakannya yang tidak boleh terang kasih tinggal. Harus ada dalam sholat seperti itu. Karena sholat itu ada tiga ya. Unsurnya ada tiga. Yang pertama gerakan, yang kedua adalah doa, dan yang ketiga adalah Al-Quran. Hal yang kedua yang tidak kasih tinggal, harus ada Fatihah. Makanya Fatihah ini harus betul-betul kita orang tahu. Fatihah, surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Imam harus ikhlas itu. Tidak boleh mik begini. Allahu Akbar. Dia dus itu mik. Tangan begini. Bismillahirrahmanirrahim. Ini orang yang menyembah sholat, bukan menyembah Allah. Biasa Jo. Dia jauh tidak apa-apa. Pautkan batinmu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, otomatis jamaahmu akan ikut terpaut. Kita kasih masuk keyakinan ini dia. Yakin saja. Allahu Akbar. Ini yang belakang kasih biar dulu. Jangan usah diingat itu. Otomatis dirimu terpaut dengan Allah dengan sedekat-dekatnya sebagai dialogmu dengan Allah. Otomatis apa yang kau bawa terikut dengan bawaanmu. Bekal dari pertama selain dari cerita itu, Allah bilang ini orang mau menghadap saya atau bagaimana? Itu diantaranya. Al-Fatihah tidak boleh kasih tinggal. Harus ada Al-Fatihah. Tidak sambayang kalau tidak baca Al-Fatihah. Jadi Al-Fatihah mutlak kita orang baca. Nanti kita berkembang di pertanyaan. Yang berikutnya doa. Doa yang tidak boleh kasih tinggal adalah doa iftitah. Allahumma ba'id baini wa baina khataya. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira. Yang terpendek Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wa asila. Terpendek. Dan yang berikutnya adalah tahiyat. Mau berdoa ruku tidak bisa, tidak apa-apa.
sudah sah sholatmu. Mau pada sujud, belum ada doanya, tidak apa-apa, susah sholatmu. Cuma ketika engkau tahiyat tetap mengenal, biar cuma satu, at-tahiyatu mubarakatuh salawatu, baru syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, assalamualaikum, assalamualaikum. Sudah sah sholatmu. Cuma jangan terus-terus selama 5 tahun itu terus yang dia pakai. Ini cuma syarat standarnya di situ, standarnya. Semakin engkau mengenal sholatmu, maka semakin engkau beri kualitas atas sholat tersebut. Semakin banyak doa engkau sampaikan dalam sholat sesuai dengan tuntunannya, semakin engkau berkomunikasi dengan Allah secara otomatis langsung. Ini yang kita sampaikan. Jadi ini tentang sholat. Nanti silakan, saya lebih senang ada dialog. Kita ada waktu sekitar 25 menit. Nah, kita dialog mungkin jam 5 sampai jam 5 lebih sedikit kita selesaikan. Kita bikin 2 bab, ini dia. Insya Allah pada pertemuan berikutnya kita juga masih tetap bab sholat ini. Jadi tidak usah dipaksakan. Apa yang kita lakukan adalah itu yang sementara kita bisa dialogkan pada kesempatan ini. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan untuk sementara waktu sebagai bahan awal kajian kita, dan saya kembalikan kepada pembawa acara, pada moderator. Kami persilakan. Iya. Demikian materi yang disampaikan oleh beliau, dan kami kasih kesempatan 3 penanya dengan catatan langsung dengan pertanyaan, tidak perlu yang terhormat, dan inti apa yang ditanya. Untuk kesempatan 3 penanya pertama, 1 orang 1 pertanyaan, disilakan. 1, ada lagi angkat tangan lain? 2, 3, ya, langsung dengan pertanyaan 3 penanya pertama, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada satu ayat yang berbunyi inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, bahwa sesungguhnya salat itu mencegah perbuatan keji dan munkar. Nah, yang ingin saya tanyakan Pak Ustadz, ketika kita sholat, batas mana ketika apa yang kita kerjakan seperti sholat ini ada campur tangan setan atau hanya sekedar hawa nafsu belaka? Mungkin itu saja Pak Ustadz. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selanjutnya. Ya, terima kasih Pak Ustadz. Yang ingin saya tanyakan adalah dalam surat Al-Baqarah, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalat, dan mereka yang mendirikan salat. Jadi perintah Allah itu adalah yang mendirikan salat. Sedangkan ketika kita mendengar azan dan kita takbir, kita rukuk, kita sujud, itu bukan mendirikan salat tapi melaksanakan salat. Nah, yang dimaksud dengan mendirikan salat ini seperti apa? Nah, apakah yang kita laksanakan salat ini termasuk dalam kategori mendirikan salat atau bagaimana Pak Ustaz? Terima kasih. Selanjutnya, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita sementara sholat, kalau terasa kentut, itu sebaiknya ditahan atau dilepaskan. Dilepaskan terus langsung berwudu lagi. Kalau ditahan, menurut medis yang saya ketahui secara medis itu tidak baik untuk kesehatan. Sekian saja. Assalamualaikum. Ya, 3 penanya pertama, disilakan Pak Ustadz. Baik. Salat itu menghadapkan bukan sebatas wajahmu, tapi keyakinanmu dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka jaminan di situ harus benar-benar terlepas dari segala beban yang membuat penghalang antara engkau dengan Allah. Otomatis itu. Biarpun bagaimana kita langsung menghadap sesuatu, kan tahan konto. Sebab suar dingin. So tidak nyaman DP kondisi. Bukan cuma konto, termasuk tahan kincing. Bahkan Imam Malik mengatakan, jangan sekali imam-imam di antara kamu memiliki kondisi seperti itu.
apalagi sumpah imam, dia batahan kincing, tidak boleh, karena kita ini menghadap Allah ini los, jadi tidak ada penghambat yang lain. Ya, jadi itu depan. Nah, sekarang kondisinya bagaimana kalau kondisi seperti ini? Lepaskan saja Pak, lepaskan saja, baru kita ganti wudhu kita. Jangan ditanya begitu. Ini pertanyaan, jangan dianggap kita sepele seperti ini. Kita orang tidak tahu ini. Kadang-kadang karena takut dengan mubah lapas, lebih tahan terus. Tidak bisa dapat tahan. Yang paling mengecewakan satu, sholat isya 4 rakaat, di rakaat yang terakhir sombah salam. Sebelum basalam tinggal at-tahiyat mana? Sebelum basalam ini yang duluan. Yang betul-betul penyesalan yang luar biasa. 4 rakaat, ulang lagi, tidak boleh tidak. Makanya kalau mulai dapat rasa, lebih baik kita dahulukan. Itu diantaranya. Yang untuk itu. Saya kaitkan dengan pertanyaan nomor 1, bahwa sebatas mana itu sampai dengan setan mengganggu kita segala macam itu. Setan mengganggu kita sebagaimana dengan permohonannya juga dengan pada Allah Subhanahu Wa Taala ketika dia diturunkan waktu dengan Adam, kemudian dia dijamin oleh Allah untuk masuk neraka, kemudian dia bermohon, aku akan ganggu anak cucu Adam ini. Allah tidak menjawab silakan, Allah tidak menyalahkan jangan, Allah diamkan, tidak seperti itu. Maka kemudian setan itu dia diberi hak, mendapatkan hak untuk bisa mengganggu kita. Tapi di samping itu Allah menurunkan para rasul, kemudian kitab-kitabnya untuk kemudian menghalangi diri kita dari gangguan godaan setan seperti tadi. Kadang saya katakan doanya setan itu lebih Allah terima dibandingkan doanya kita. Kenapa? Karena doa kita bukan berdoa tapi badikte. Kalau Allah bermohon betul-betul, setan bermohon betul-betul apa yang menjadi tanggung jawab dia. Nah, jadi ini ketika kita sholat muncul hal-hal semua yang mengganggu tentang diri kita, termasuk sudah masuk dalam godaan setan. Baru badiri siapa? Badiri balik orang nambah duden dia, so setan itu. Sekarang saya berdiri di sini, di samping saya orang yang belum mandi 2 hari. Jangan dulu tahu. Pernah kita orang kamar ini saja pernah itu dia. Belum mandi 2 hari. Yang jadi pertanyaan, kita orang ini menghadap Allah atau mau tahan ini dia? Kalau memang benar-benar terampai hati terpaut dengan Allah, jangankan yang seperti itu. Kau letakkan di sampingku seorang gadis yang telanjang pun saya tidak akan tertarik kalau saya memang betul-betul mengharap dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah. Ini artinya gambarannya seperti itu. Mustahil. Itu dikatakan mustahil karena kita orang masih manusia, dan setan lebih justru mengganggu pada saat-saat yang seperti itu. Ketika kita tidak beribadah pada Allah, setan tidak ganggu. Tapi kita orang ada niat saja mau menyembah Allah, langsung setan mengganggu. Kenapa? Karena manusia Allah ciptakan untuk senantiasa menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malaikat disuruh menyembah Adam pada saat itu. Malaikat ada yang membangkang dikatakan iblis, kemudian manusia. Ketika dia mau menyembah Allah Subhanahu, diganggu oleh para iblis. Jadilah dia godaan setan. Makanya kalau bisa kita pahami di situ. Apa saja yang bentuknya, bisa jadi dalam bentuknya bentuk yang baik-baik, bentuk yang punya kasih baik. Kamar sambang ini soalnya mau bagian-bagian itu disitulah kemudian Rasulullah memberikan sunat, hukum sunat kepada kita ketika mau sholat berjamaah, maka menggunakan haruman. Kenapa haruman? Bukan untuk pastel, bukan untuk apa segala macam, biar bau yang di luar tidak masuk, hanya bau yang ada di kita yang kemudian berpengaruh. Itu hukumnya di situ. Dengan disunatkan bagi laki-laki sholat menggunakan harum-haruman, maka diharamkan bagi perempuan untuk menggunakan harum-haruman di waktu kita melaksanakan sholat. Jadi ya, gangguan setan akan ke situ. Baik jawaban ketiga dengan jawaban pertama. Jawaban yang kedua,
Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfikun. 3 unsur disebutkan satu sekaligus. Orang-orang yang mengimani tentang gaibnya Allah Subhanahu wa taala, dia mendirikan salat kemudian memberi rezeki yang diberikan pada. Sekarang pertanyaan tadi mendirikan. Kita orang sembahyang itu termasuk dalam kategori mendirikan. Nah, ini sebenarnya kata-kata koma ini kalau kita mengkaji dari sisi bahasa, justru kalau dalam Qurtubi, dalam Jami'ul Ahkam punya Qurtubi itu, koma itu bukan berarti berdiri. Karena dalam sholat itu dikatakan akimis sholat. Potoran terjemahkan dirikanlah sholat. Sebenarnya akoma itu lebih dekat kepada berdiri, itu dalam artian memproses sebuah rangkaian tentang penyembahan, itu akoma. Wa aqimus sholat, jadi ada berdirinya, ada rukunya, ada sujudnya, rangkaian itulah yang dikatakan akoma. Artinya kemudian terjemahkan mendirikan. Nah, jadi kata-kata tadi dipertanyakan mendirikan apa termasuk itu, termasuk di dalamnya adalah situ. Mendirikan itu dibayangkan dengan tegaknya. Jadi seperti ini, tegak. Maka sholat juga jangan membelu Pak ya. Allahu Akbar. Kenapa karena begitu? Saya betul-betul pasrah. Bukan begitu yang dikatakan pasrah, bukan menyerah bagejo, bukan itu dia. Yang Allah harapkan itu batinmu yang pasrah kepadanya, tubuhmu tegak. Allahu Akbar, tahan, kuat, tegar. Batinmu yang kita harus luluh di hadapan Allah. Apa artinya kita orang bagian-bagian ada kepala angin? Nah, lebih baik Allahu Akbar. Itu untuk praktek kita dalam melaksanakan sholat. Jadi ini silakan dipertanyakan tadi bahwasanya mendirikan sholat itu dalam artian membuat rangkaian-rangkaian yang kita lakukan praktek untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW mempraktekkan itu dia tanpa memberikan tuntunan secara rinci. Makanya muncul, saya makan saja. Allahu Akbar boleh. Allahu Akbar boleh. Tiba-tiba dapat kamar kita orang-orang Allahu Akbar. Tidak pakai Allahu Akbar. Ada jalan baru, kita orang belum tahu. Yang utama apa? Angkat tangan. Yang utama itu mengangkat tangan. Takbiratul ihram itu mengangkat, itu yang utama. Meletakkannya terserah. Allahu Akbar boleh. Aisyah binti Rasulullah sholat, katanya ahyanan, kebanyakan, sering, bahkan berkali-kali Rasulullah meletakkan tangannya di antara dada dan perut. Allahu Akbar. Ada yang begini, tangan kaki ini harus menekan dada dan katanya jantung. Pemahaman itu. Allahu Akbar. Karena zaman perang, sementara pedang punya aman sekarang apa? Yang lagi di sana, Allahu Akbar. Dia kasih dahuluan, dia akal. Allahu Akbar. Artinya apa? Harus kanan lebih dulu katanya. Allah. Kanan lebih dulu. Sedangkan aturannya kanan di atas kiri kan? Nah dia Allahu Akbar. Prank, ya prank Allah. Tidak usah. Orang beralasan kalau harus kanan lebih dahulu. Allahu Akbar. Seharusnya kiri juga kanan lebih dulu. Kan begini kan? Berdiri tidak boleh lurus begini. Berdiri tidak boleh lurus begini. Harus dapat kanannya. Kanan lebih dulu kan? Allah. Angkat sama-sama. Jadi ini diantaranya. Ini hanya pemahaman. Makanya yang paling bagus, titiknya terakhir, gerakan sholat mana yang paling nyaman bagimu untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Itu yang benar. Jangan tinggalkan takbiratul ihram, berdiri, ruku, sujud, duduk. Jangan kau tinggalkan itu. Bagaimana caranya? Terserah. Mau rukunya dalam Allahu Akbar. Tidak apa-apa. Duduk. Mau bikin duduk seperti duduk iftiras. Semua gerakan sholat ini dibuat gerakan yang nyaman
dan Rasulullah mempraktekkan itu. Jadi ditetapkan. Coba kalau Rasulullah yang kemari, harus tanganmu diletakkan antara dada dan perut. Orang setengah mati, berarti orang yang di sini batal sholatnya, orang di sini batal sholatnya. Makanya itulah intinya Rasul tidak menetapkan secara pasti. Yang dia pastikan adalah hanya mengangkat tangan untuk takbiratul ihram. Ini yang harus kita terang. Tidak boleh tidak ini. Makanya takbiratul ihram jangan kemudian di masbuk Pak, Bapak tiba-tiba masbuk umpamanya sementara sambayan, tetap takbiratul ihram. Datang Allahu Akbar, ikuti imam pesambayan. Tetap kita ikuti dulu, awalnya adalah takbiratul ihram. Sebagai tidak usah baca Allahu Akbar. Allahu Akbar takbiratul. Jangan langsung Allahu Akbar, ikuti gerakan imam setelah itu. Tapi tetap harus melalui takbiratul ihram sebagai penyambung sholat masbukmu dengan sholat imam yang lengkap. Itu untuk kita melaksanakan sholat. Ya, ini nanti silakan pertanyaan-pertanyaan tadi itu, demikian jawabannya. Nanti terus kita akan berkembang dengan pertanyaan. Silakan dibuka lagi kalau bisa. Iya, itu jawaban dari Pak Ustadz. Yang belum puas nanti dicatat untuk dibawa oleh Pak Ustadz. Selanjutnya ada 2 karena tinggal kurang lebih 10 menit. 2 penanya lagi. Silakan Pak Kisban, ada lagi? Di luar? Si ada? Ya, 1 penanya. Tinggal 1. Ya, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami langsung saja Pak Ustadz. Tadi Bapak menjelaskan bahwa menyangkut sholat. Mohon jelas kepada kami apa perbedaan sholat dan rukun sholat. Kemudian yang kedua adalah yang sholat itu siapa sebenarnya dan tujuan kita kepada siapa. Karena kadang-kadang pemahaman kita adalah tujuan kepada Allah. Kita sholat itu kepada Allah. Padahal kalau kita kepada Allah, bagaimana sholat itu yang masuk? Kadang-kadang kita pada saat angkat takbir Allahu Akbar, itu pikiran kita itu melayang-layang. Kadang ke pasar, kadang ke sawah, itu sesuai hobi dan kebiasaan kita. Berarti kalau begitu kita hanya menyembah sawah atau kebiasaan kita. Kalau kita menyembah kepada Allah, sementara Allah itu zat, aku tidak berwujud. Saya pernah mendengar itu sabda Rasul, menyembah nama itu yang kenal, menyembah nama punya yang kenal nama, tapi tidak kenal yang punya nama, maka kafirlah ianya. Kira-kira ini Pak Ustadz, mohon dijelaskan. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup sekira, disilakan Pak Ustadz. Baik, terima kasih. Sabar. Insyaallah tidak sampai 5 menit saya berikan jawaban. Siapa yang sholat dan kepada siapa kita sholat? Kita lari ke Al-Quran. Saya tidak mau pakai hadis, tidak mau pakai segala macam, karena hadis itu pasti banyak persoalannya. Kita kepada situ saja. Dengan ungkapan tadi, alladzina yu'minuna bil ghaibi. Siapa yang gaib? Wa yuqimunas sholat. Jadi sholatmu itu kau proses dengan kegaiban. Gaibnya siapa? Gaibnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita orang kemudian merasa tidak nyaman dengan kondisi itu, maka kita orang harus memaksakan diri untuk bisa nyaman dengan kondisi itu. Makanya begini, saya ingin sampai repetitifnya langsung. Awali semua ibadahmu dengan istighfar. Ketika istighfarmu Allah terima, maka yang pertama yang datang dalam adalah kebersihan batinmu. Ketika engkau bersih batinmu, maka pasti akan datang Allah kepada. Ini DP. Setengah mati Pak, mau sampean pakai pikiran, setengah mati. Sholat harus pakai batin. Mana Allah? Tidak boleh, pikiran kita tidak boleh. Hanya batin kita yang bisa menjawab itu. Makanya ketika kita katakan, ketika kita istighfar, astagfirullah, 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 astagfirullah,
Melekat istighfar itu, Allah terima, Allah sucikan batin kita, ketemu itu batin dengan Allah. Kita hanya bisa melihat Allah dengan mata batin, tidak akan bisa melihat dengan mata kasat kita seperti apapun kondisinya. Kalau dia bisa melihat batin, sudah dia meninggal. Imam Al-Ghazali datang ke gunung untuk menjadi seorang sufi, turun kamar tidak mengajar Pak, mati. Berarti kelembutan batinmu tidak akan bisa kau jelaskan. Hanya guru-gurunya kemudian murid-muridnya mengatakan bahwa Imam Ghazali itu begini-begini, ini pesan-pesannya, ini pesan-pesannya. Tapi dia tidak mengajarkannya lagi. Kenapa? Karena batinnya sudah menyaut secara langsung. Betul tidak tahu ini apa ya Allah? Nah, makanya tidak ada seperti itu pemahaman. Jadi ini pemahaman saya itu kita hilangkan pemahaman yang seperti itu. Kegaibnya kita hanya menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata kunci terakhir, ketika kamu sembahyang, kemudian kamu merasa terpaut batinmu dengan Allah, dengan istighfarmu, air matamu mengalir, ingat, pintu tobat sementara terbuka untukmu. Teruskan, teruskan. Jangan berhenti. Ya, pintu tobat sementara. Setiap batin kita tergerak untuk Allah Subhanahu wa taala, pintu tobat terbuka. Hati-hati kalau tidak tergerak lagi itu di situ, tidak ada guna kita dalam kehidupan. Karena Allah sudah menutup pintu tobat. Bapak Ibu, Bapak sekalian, bisa sampaikan satu hal yang harus kita camkan betul-betul. Seberapa banyak pun kesalahan kita, masih lebih banyak ampunan Allah. Itu yang harus teringat. Kecilin kita rampai puranya kecil, tidak seberapa. Di zaman-zaman dahulu kemarin. Cuma situ kita sebesar apapun perbuatan salah kita, masih lebih besar ampunan Allah Subhanahu wa taala. Tembuslah Allah dengan istighfar, mensucikan batin kita hanya untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Saya kira ini dulu untuk jawaban kita pada tidak ada lagi ya. Kita tutup. Kita tutup dengan doa. Sudah ada. Kita paskan jam 5 kita berada di tempat ini agar supaya kita senantiasa tetap tekun dalam menjalankan semua aturan-aturan yang ada di tempat ini. Insya Allah pada pertemuan berikutnya lagi ketika saya ada jadwal, kita tetap masih membahas masalah sholat. Kita ulang-ulang terus terhadap masalah ini.